Kalian mungkin kaget lihat angka di layar toko emas hari ini, 1 Februari 2026, yang menyentuh 2,9 juta rupiah per gram. Padahal, baru 3 hari lalu, harganya masih di angka 3,2 juta rupiah. Penurunan ini bikin jari kalian gatal buat borong, kan? Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian gesek kartu atau kuras tabungan, ada hitung-hitungan pahit yang nggak akan dikasih tahu toko emas ke kalian. Kita perlu bedah kenapa harga diskon ini justru bisa jadi jebakan Batman kalau kalian nggak tahu cara mainnya. Yuk, kita obrolin santai tapi serius. Banyak yang lupa kalau beli emas itu nggak sama dengan beli saham yang bisa langsung untung dalam hitungan menit. Ada variabel yang sering kali disembunyikan dalam promosi manis toko emas, yaitu buyback spread atau selisih harga jual kembali. Hari ini harga dunia berada di angka 4.895 dolar Amerika Serikat per troy ounce, tapi begitu kalian memutuskan beli di toko lokal dengan harga 2,9 juta rupiah per gram, detik itu juga aset kalian sebenarnya sudah mengalami penurunan nilai secara teknis. Kalian harus sadar bahwa uang yang kalian keluarkan sebesar 2,9 juta rupiah tidak akan kembali utuh jika kalian berubah pikiran dan menjualnya keesokan harinya. Selisih harga antara saat kita beli dan saat kita menjualnya kembali ke toko, itulah yang menjadi biaya instan yang harus kalian tanggung. Sebelum harga emas naik melebihi persentase selisih tersebut, posisi keuangan kalian sebenarnya masih berada di zona merah atau merugi secara pembukuan. Selisih atau spread ini sering dianggap remeh oleh investor pemula yang terlalu bersemangat melihat harga turun. Di pasar Indonesia, rata-rata spread dari pedagang emas besar atau butik logam mulia bisa berkisar antara 10% sampai 15% dari harga beli. Bayangkan saja, baru saja kalian melangkah keluar dari pintu toko dengan membawa kepingan emas, nilai aset kalian sebenarnya sudah berkurang ratusan ribu rupiah karena potongan selisih harga yang cukup lebar tersebut. Ini adalah alasan utama kenapa membeli emas hari ini tanpa strategi jangka panjang hanya akan memindahkan isi tabungan kalian ke kantong pemilik toko tanpa hasil yang jelas. Jika kenaikan harga emas dalam 1 tahun tidak mencapai 15%, maka secara real kalian belum mendapatkan keuntungan apapun karena keuntungan tersebut baru habis untuk menutup biaya selisih harga di awal tadi. Jadi, jangan hanya melihat harga belinya yang sedang turun, tapi hitung juga harga jual kembalinya. Jadi, kalau tujuan kalian membeli emas saat ini hanya untuk titip uang, sementara selama 1 atau 2 bulan, karena melihat harga lagi turun dari posisi 3,2 juta rupiah kemarin, mending pikir-pikir lagi. Emas itu ibarat pelari maraton yang butuh waktu lama untuk mencapai garis finish. Dia bukan pelari sprinter yang bisa memberikan hasil instan dalam waktu singkat. Sifat emas adalah menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang, bukan alat spekulasi untuk mencari keuntungan cepat di tengah fluktuasi harian. Jika kalian memaksakan diri membeli hari ini dengan uang yang rencananya akan dipakai untuk keperluan lain dalam waktu dekat, kalian hanya sedang menjebak diri sendiri dalam kerugian. Ketika kebutuhan mendesak itu datang dan harga emas belum merangkak naik melewati titik impas, kalian akan terpaksa menjual rugi. Pahami bahwa emas adalah instrumen yang butuh kesabaran ekstra agar selisih harga yang tinggi tadi bisa tertutup oleh kenaikan nilai aset seiring berjalannya waktu. Jangan dulu terkecoh dengan penurunan harga dari 5.530 dolar Amerika Serikat di akhir Januari ke angka 4.895 dolar Amerika Serikat hari ini. Dalam dunia investasi, ada istilah yang cukup unik sekaligus menyeramkan bernama dead cat bounce. Ini adalah kondisi di mana harga sebuah aset seolah-olah turun drastis lalu sedikit memantul naik, sehingga orang mengira harganya akan segera pulih. Padahal, kenyataannya tren besarnya masih bisa terjun jauh lebih dalam lagi. Fenomena ini seringkali menjadi jebakan paling mematikan bagi investor yang terlalu cepat mengambil keputusan karena takut kehilangan momen. Kalian melihat harga turun dari pucuk dan merasa ini adalah diskon besar, padahal pasar mungkin saja baru memulai fase penurunannya. Jika kalian masuk sekarang tanpa melihat tren makro secara keseluruhan, besar kemungkinan kalian justru sedang menangkap pisau jatuh yang akan membuat portofolio kalian berdarah-darah di kemudian hari. Coba kita bandingkan secara jernih dengan data dari 31 Desember 2025 lalu,
di mana harga emas masih bertengger di angka 2,5 juta rupiah per gram. Artinya, posisi 2,9 juta rupiah hari ini sebenarnya masih terhitung sangat mahal jika kita bandingkan dengan level harga di awal tahun. Penurunan dari 3,2 juta rupiah kemarin memang terlihat drastis, tapi itu bukan jaminan bahwa harga tidak akan kembali menyentuh angka 2,5 juta rupiah, atau bahkan lebih rendah lagi. Jangan sampai kalian terburu-buru beli di harga yang baru saja turun sedikit, lalu kemudian panik luar biasa saat harganya perlahan balik ke level normal tahun lalu. Kita harus melihat gambaran besarnya. Apakah kenaikan kemarin itu organik atau hanya gelembung sesaat? Jika kalian tidak siap melihat aset kalian menyusut lebih dalam setelah membelinya hari ini, maka menahan diri adalah langkah yang jauh lebih bijaksana daripada memaksakan masuk ke pasar yang sedang tidak stabil. Psikologi pasar saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat kacau dan penuh ketidakpastian. Banyak orang yang panik lalu buru-buru menjual koleksi emas mereka karena melihat harganya anjlok dari 3,2 juta rupiah ke 2,9 juta rupiah hanya dalam hitungan hari. Masalahnya, kalau kalian memutuskan masuk ke pasar sekarang hanya karena didorong oleh rasa takut ketinggalan momen atau FOMO, kalian sebenarnya cuma ikut-ikutan arus yang arahnya sendiri belum jelas. Keputusan yang diambil berdasarkan kepanikan pasar biasanya jarang berakhir dengan keuntungan. Alih-alih mendapatkan harga murah, kalian justru terjebak dalam volatilitas tinggi yang bisa menguras emosi dan logika kalian sebagai investor. Sebelum menaruh uang kalian, pastikan kalian masuk karena sudah punya perhitungan matang, bukan sekadar karena melihat kerumunan orang yang sedang berebut beli atau jual di toko emas hari ini. Saat kalian datang ke toko dan melihat papan harga menunjukkan 2,9 juta rupiah, jangan langsung berasumsi bahwa itu adalah total uang yang akan kalian keluarkan. Harga tersebut biasanya baru harga dasar emasnya saja, belum termasuk biaya cetak atau manufacturing cost yang dibebankan kepada pembeli, terutama untuk emas batangan fisik. Belum lagi ada kewajiban pajak PPh 22 yang secara aturan harus dipungut, kecuali kalian bisa menunjukkan NPWP untuk mendapatkan potongan yang sedikit lebih ringan. Kombinasi antara biaya cetak dan pajak ini seringkali menjadi kejutan yang tidak menyenangkan di kasir. Jika di total, harga akhir yang kalian bayar per gramnya bisa membengkak cukup signifikan dari harga yang tertera di depan toko. Tanpa perhitungan yang teliti, modal awal kalian sebenarnya sudah terkikis, bahkan sebelum smart sedom emas itu berpindah tangan ke kantong kalian. Inilah mengapa penting untuk selalu menanyakan harga net atau harga total setelah semua biaya tambahan tersebut dihitung secara transparan. Seringkali orang, terutama para pemula, merasa tergiur untuk membeli emas dalam ukuran kecil seperti 0,5 gram atau 1 gram, karena nominalnya terasa jauh lebih terjangkau. Padahal, ada rahasia kecil di industri ini. Semakin kecil ukuran emas yang kalian beli, maka biaya cetaknya akan terasa semakin mahal secara persentase terhadap berat emasnya. Kalian mungkin merasa hemat, padahal secara teknis, kalian sedang membayar harga premium yang jauh di atas nilai pasar dunia yang sebenarnya saat ini. Bayangkan jika biaya cetak untuk ukuran kecil tersebut mencapai puluhan ribu rupiah, maka selisih modal kalian dibandingkan harga emas murni menjadi sangat besar. Tanpa sadar, kalian membayar jauh lebih mahal per gramnya dibandingkan orang yang membeli ukuran 10 atau 100 gram sekaligus. Inilah kerugian tersembunyi yang jarang dibicarakan. Kalian membeli aset, tapi sebagian besar uang kalian sebenarnya habis hanya untuk membayar kemasan dan biaya produksi kepingan kecil tersebut. Inilah yang saya sebut sebagai kerugian tersembunyi yang seringkali baru disadari saat seseorang ingin menjual emasnya kembali. Kalian mungkin merasa bangga memiliki aset yang nilai pasarnya 2,9 juta rupiah. Padahal jika dihitung jujur, setelah dipotong pajak saat beli dan biaya cetak tadi, nilai intrinsik atau nilai bersih emas yang kalian pegang sebenarnya berada jauh di bawah angka tersebut. Margin keuntungan kalian sudah termakan di depan oleh biaya-biaya administratif yang tidak menambah berat emas kalian sedikit pun. Jika harga emas tidak naik secara signifikan dalam waktu dekat, kalian akan butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk sekadar balik modal atau mencapai titik impas. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa emas selalu untung, tanpa menghitung bahwa biaya masuk, entry cost, mereka sudah terlalu tinggi sejak awal. Jadi, sebelum kalian terburu-buru antre di toko hari ini,
pastikan kalian sudah menghitung apakah kenaikan harga di masa depan mampu menutup semua biaya gaib yang kalian bayar saat ini. Membeli emas fisik berarti kalian sedang memindahkan tanggung jawab keamanan dari toko ke tangan kalian sendiri. Banyak orang hanya fokus pada cara belinya, tapi lupa memikirkan di mana kepingan berharga itu akan diletakkan setelah di rumah. Jika kalian memilih menyimpannya sendiri di lemari, ada risiko pencurian atau kehilangan yang selalu membayangi setiap kali kalian meninggalkan rumah dalam waktu lama. Sebagai alternatif, kalian bisa menggunakan jasa Safe Deposit Box (SDB) di bank. Namun ini artinya ada biaya sewa tahunan yang harus dibayar di muka. Biaya titip ini adalah pengeluaran nyata yang seringkali tidak masuk dalam kalkulasi para investor pemula saat mereka sedang semangat-semangatnya melihat harga emas turun hari ini. Kalian harus menimbang, apakah nilai emas yang kalian punya sebanding dengan biaya keamanan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Coba kita berhitung secara logis. Kalau kalian menyewa kotak deposit seharga 1 juta rupiah per tahun hanya untuk menyimpan emas yang jumlahnya tidak seberapa, maka kenaikan harga emas kalian harus sangat tinggi hanya untuk menutup biaya sewa tersebut. Bayangkan jika harga emas stagnan atau hanya naik sedikit, bukannya untung, aset kalian justru pelan-pelan termakan oleh biaya operasional penyimpanan yang terus berjalan tanpa peduli harga emas sedang naik atau turun. Investasi yang niat awalnya untuk mencari cuan atau mengamankan kekayaan, malah bisa berubah jadi beban bulanan yang menguras kantong jika skala investasinya tidak pas. Banyak orang terjebak dalam rasa aman semu, tanpa sadar bahwa biaya keamanan tersebut adalah silent killer bagi keuntungan mereka. Sebelum memutuskan beli emas hari ini, pastikan kalian sudah punya rencana penyimpanan yang efisien secara biaya agar tidak menggerogoti potensi keuntungan di masa depan. Kecuali kalian sudah memiliki berangkas pribadi yang anti api, anti maling, dan sudah terpasang permanen di rumah yang keamanannya terjamin, biaya penyimpanan ini adalah faktor krusial yang harus kalian hitung sekarang juga. Risiko kehilangan emas fisik itu mutlak. Sekali hilang, tidak ada tombol undo atau asuransi yang otomatis menggantinya jika kalian menyimpannya secara asal-asalan. Ini adalah sisi gelap memiliki emas fisik yang jarang dibahas oleh mereka yang hanya jualan janji manis investasi. Seringkali, ketenangan pikiran atau peace of mind memang ada harganya, tapi pastikan harga tersebut tidak lebih mahal dari nilai investasi itu sendiri. Jika kalian belum siap dengan kerumitan menjaga barang fisik yang kecil tapi sangat bernilai ini, maka membeli emas hari ini mungkin bukan langkah yang tepat. Hitung kembali apakah modal kalian cukup kuat untuk menanggung risiko kehilangan atau biaya sewa tempat titip yang harganya terus naik setiap tahun. Kalian harus sangat berhati-hati dengan konten influencer atau tajuk berita yang mulai teriak-teriak, borong emas sekarang. Di dunia digital, rasa takut ketinggalan momen atau fear of missing out, FOMO, seringkali sengaja diciptakan untuk menggerakkan massa. Kadang, berita tentang lonjakan harga dari 2,5 juta rupiah ke 3,2 juta rupiah kemarin cuma dipakai sebagai umpan agar kalian mau masuk ke pasar saat kondisi sedang tidak stabil seperti sekarang. Ingat, mereka yang menyuruh kalian beli hari ini mungkin sudah punya posisi di harga bawah dan butuh pembeli baru agar harga tetap terjaga, atau bahkan untuk mereka melakukan aksi ambil untung. Jangan sampai kalian menjadi pihak yang memberikan likuiditas bagi mereka yang ingin keluar dari pasar. Selalu pertanyakan motivasi di balik setiap saran investasi yang kalian temukan di feed media sosial kalian sebelum memutuskan untuk memindahkan dana tabungan kalian. Pasar emas dunia saat ini sedang berada dalam fase yang sangat fluktuatif dan sulit ditebak arahnya. Penurunan harga yang cukup tajam dari $5.530 Amerika Serikat ke angka $4.895. Amerika Serikat dalam hitungan hari menunjukkan bahwa ada sentimen besar atau kebijakan ekonomi global yang sedang bermain di balik layar. Jika kalian tidak paham apa penyebab fundamental di balik penurunan ini, maka membeli emas hari ini hanyalah sebuah spekulasi, bukan investasi yang terukur. Pergerakan harga yang liar seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh para pemain besar untuk mengguncang mental investor retail atau pemula. Kalau kalian masuk hanya karena melihat harga sedang merah, tanpa tahu apakah ini titik dasar atau baru awal dari kejatuhan yang lebih dalam,
kalian sedang mempertaruhkan uang kalian pada sebuah ketidakpastian. Jangan biarkan adrenalin mengalahkan logika sehat kalian saat melihat grafik harga yang sedang bergejolak. Penting untuk selalu diingat bahwa hakikat utama dari emas adalah sebagai alat pelindung nilai atau safe haven, bukan instrumen spekulasi untuk mengejar kekayaan dalam semalam. Jika niat kalian membeli emas hari ini adalah untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu seminggu atau sebulan, maka kalian sedang menggunakan alat yang salah. Emas tidak dirancang untuk memberikan capital gain yang eksplosif dalam jangka pendek seperti aset berisiko tinggi lainnya. Memaksakan diri masuk ke pasar emas saat volatilitas sedang tinggi-tingginya hanya akan menguras energi dan emosi kalian. Jika tujuan keuangan kalian bukan untuk jangka panjang, mending jangan sentuh emas hari ini dan cari instrumen lain yang lebih sesuai dengan profil risiko kalian. Menjaga ketenangan pikiran jauh lebih penting daripada terjebak dalam permainan harga yang bisa membuat kalian sulit tidur setiap malam karena terus memantau pergerakan grafik. Di saat harga emas sedang tidak menentu dan arah pasar global masih sangat liar, terkadang menahan uang tunai atau mengalihkannya ke instrumen pasar uang justru merupakan langkah yang jauh lebih bijak. Kalian tidak harus selalu memiliki aset emas setiap saat, terutama ketika volatilitas sedang tinggi-tingginya seperti sekarang. Menunggu harga benar-benar stabil atau menemukan titik jenuh penjualannya adalah strategi yang sering dilakukan oleh investor profesional untuk meminimalkan risiko nyangkut di harga tinggi. Memasukkan dana ke reksadana pasar uang atau deposito jangka pendek bisa menjadi tempat parkir, sementara yang memberikan imbal hasil terukur tanpa risiko penurunan nilai yang drastis. Dengan cara ini, uang kalian tetap tumbuh tipis-tipis sambil kalian mengamati perkembangan harga emas dari pinggir lapangan. Begitu harga emas sudah menunjukkan tren pembalikan yang jelas, kalian punya modal yang sudah siap sedia untuk dikonversi kembali tanpa harus kehilangan momentum. Likuiditas atau kemudahan aset untuk dicairkan menjadi uang tunai adalah hal yang sangat krusial, namun seringkali disepelekan. Menjual emas fisik butuh waktu dan tenaga untuk mendapatkan harga terbaik, karena kalian harus membandingkan harga buyback antar toko atau menunggu antrean di butik resmi. Kalau tiba-tiba kalian membutuhkan uang mendesak besok pagi, kalian mungkin terpaksa menjual emas tersebut ke toko terdekat dengan harga yang jauh di bawah standar pasar demi mendapatkan uang tunai secepatnya. Kondisi terdesak seperti itulah yang seringkali memaksa investor retail untuk melakukan cut loss atau jual rugi. Membeli emas hari ini tanpa mempertimbangkan seberapa cepat kalian bisa mendapatkan uang itu kembali adalah kesalahan fatal. Pastikan kalian memiliki aset lain yang jauh lebih cair, sehingga emas kalian tidak perlu dikorbankan di saat harganya sedang tidak bersahabat, hanya karena kalian butuh dana cepat untuk keperluan mendadak. Sebelum kalian memutuskan untuk menukarkan rupiah kalian menjadi emas hari ini, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah dana yang akan dipakai ini adalah benar-benar uang dingin? Uang dingin artinya dana yang tidak akan kalian sentuh sama sekali dalam jangka waktu minimal 3 hingga 5 tahun ke depan. Jangan sampai kalian menggunakan uang yang sebenarnya sudah dialokasikan untuk membayar cicilan rumah, biaya servis kendaraan, atau bahkan uang sekolah anak yang jatuh temponya bulan depan. Banyak orang terjebak karena mereka terlalu optimistis bahwa harga emas akan langsung naik minggu depan, sehingga mereka berani memakai uang operasional harian. Ketika prediksi itu meleset dan harga justru makin merosot, mereka terjepit dalam masalah keuangan yang serius. Pastikan fondasi keuangan kalian, seperti dana darurat dan asuransi, sudah aman terlebih dahulu, sebelum kalian melirik emas sebagai instrumen pelengkap dalam portofolio investasi kalian. Banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa waktu terbaik untuk membeli adalah saat harga sedang ramai dibicarakan karena turun drastis. Padahal, waktu terbaik yang sesungguhnya bukanlah ditentukan oleh grafik harga di layar ponsel kalian, melainkan saat kalian sudah memiliki rencana keuangan yang matang dan kondisi mental yang tenang. Membeli hanya karena ikut-ikutan tren diskon dari 3,2 juta ke 2,9 juta tanpa persiapan strategi hanyalah sebuah tindakan impulsif yang berisiko. Disiplin jauh lebih penting daripada sekadar menebak-nebak kapan harga akan menyentuh dasar. Jika kalian masuk ke pasar tanpa persiapan, kalian akan mudah goyah saat melihat harga dunia bergerak fluktuatif di angka 4.895 dolar Amerika Serikat. Jadi,
Alih-alih mengejar hari ini sebagai satu-satunya kesempatan emas, lebih baik fokuslah pada kesiapan modal dan durasi investasi yang ingin kalian tempuh agar hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal tanpa beban pikiran. Strategi yang jauh lebih aman dan direkomendasikan untuk kebanyakan orang adalah dengan membeli secara bertahap atau menggunakan sistem dollar cost averaging. Daripada kalian langsung all in atau menghabiskan seluruh uang kalian hari ini hanya karena tergiur angka 2,9 juta, lebih baik cicil pembelian kalian secara konsisten setiap bulan. Dengan cara mencicil, kalian secara otomatis sedang meratakan risiko antara harga tinggi dan harga rendah yang mungkin terjadi di masa depan. Metode ini akan menyelamatkan kalian dari penyesalan jika ternyata besok harga emas turun lagi ke level 2,5 juta seperti akhir tahun lalu. Kalian tidak perlu pusing memikirkan kapan waktu yang paling tepat untuk masuk, karena secara jangka panjang, rata-rata harga beli kalian akan menjadi lebih kompetitif. Ini adalah cara cerdas untuk membangun aset tanpa harus merasa seperti sedang berjudi dengan fluktuasi harga pasar yang sangat liar belakangan ini. Kalian harus menyadari bahwa kesehatan mental dan ketenangan hidup kalian jauh lebih berharga daripada fluktuasi harga emas harian. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam kebiasaan buruk di mana setiap jam kalian harus mengecek aplikasi atau berita hanya untuk melihat apakah harga $4.895 itu naik atau malah makin merosot. Investasi seharusnya memberikan rasa aman untuk masa depan, bukan justru menjadi sumber kecemasan baru yang merusak produktivitas kalian sehari-hari. Jika kalian belum siap secara mental melihat aset kalian memerah dalam jangka pendek, maka menunda pembelian adalah keputusan yang sangat bijak. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kalian kendalikan, seperti menambah penghasilan atau belajar lebih dalam tentang instrumen investasi lainnya. Ingat, emas tidak akan lari kemana-mana. Pasar akan selalu ada, namun ketenangan pikiran yang hilang gara-gara salah ambil keputusan keuangan akan jauh lebih sulit untuk dipulihkan kembali. Jangan terburu-buru beli emas hari ini kalau kalian cuma ikut-ikutan tren atau berharap bisa untung kilat dalam semalam. Dengan harga 2,9 juta rupiah per gram dan kondisi pasar dunia yang sedang mengalami koreksi keras dari angka $5.530 Amerika Serikat ke $4.895 Amerika Serikat, risiko kalian untuk nyangkut di harga tinggi sangatlah besar. Emas adalah instrumen bagi kalian yang memiliki kesabaran ekstra, sudah menghitung biaya spread dan pajak, serta siap menyimpannya untuk jangka panjang. Jika kalian belum siap dengan segala kerumitan biaya tambahan dan fluktuasi harga yang liar ini, lebih baik simpan dulu uang kalian di instrumen yang lebih stabil. Amati pergerakan pasar dengan kepala dingin, dan belilah hanya saat situasi sudah benar-benar tenang, serta sesuai dengan rencana keuangan pribadi kalian. Ingat, keputusan yang bijak bukan lahir dari rasa takut ketinggalan momen, tapi dari perhitungan yang matang demi masa depan yang lebih aman. Video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi dan berbagi sudut pandang, bukan merupakan perintah atau ajakan mutlak untuk membeli atau menjual aset tertentu. Dunia investasi, terutama emas, punya risiko fluktuasi harga yang nyata. Keputusan finansial sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing. Sangat disarankan untuk tetap melakukan riset mandiri, memahami profil risiko pribadi, dan tidak menggunakan uang dapur untuk berinvestasi. Setelah lihat hitung-hitungan tadi, apakah kamu tetap tim serok mumpung turun atau lebih milih buat wait and see dulu sampai harga lebih stabil? Coba tulis pendapat atau strategi kamu di kolom komentar bawah ya, biar kita bisa diskusi bareng. Kalau video ini bermanfaat dan menyelamatkan dompet kamu hari ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagikan juga video ini ke grup keluarga atau teman kamu yang lagi niat beli emas, supaya mereka nggak asal sikat tanpa tahu risikonya.